Oke, ketemu lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis akan kembali menemani Anda dengan topik terbaru. Nah, sedangkan topik terbaru yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana PDKT menggunakan media WhatsApp. Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video terbaru dari Kang Kumis. Teman-teman, ada beberapa cara ya, yang mudah untuk melakukan PDKT terhadap lawan jenis. Nah, ketika melakukan pendekatan dengan lawan jenis, di sini Kang Kumis akan berbicara mengenai beberapa langkah cara melalui pendekatan melalui media WhatsApp. Cara yang pertama adalah Anda harus sabar menunggu balasan dari orang yang dimaksudkan. Ya. Kemudian ciptakan tulisan-tulisan yang memang tidak menyinggung perasaan. Jangan mudah berburuk sangka kepada target Anda, karena di awal perkenalan tentunya kita tidak tahu kesibukan-kesibukan apa yang dilakukan oleh orang yang kita maksudkan tersebut. Jadi jangan buruk sangka ya. Tapi ciptakan suasana sabar agar kita mulai menggali simpati dari orang yang dimaksud. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga privasi. Nah, karena mungkin biasanya saking lamanya kita berkomunikasi, makin lama makin akrab, tentunya biasanya di situ ada sedikit goncangan, ada sedikit masalah. Nah, ketika memang timbul masalah, jangan mengungkit keburukan-keburukan siapapun di media sosial, karena ini termasuk pelanggaran privasi. Nggak boleh itu ya. Jadi tetap apapun yang terjadi, itu kita jaga privasi masing-masing. Jadi jangan mengumbar keburukan orang yang memang sedang bermasalah dengan kita di medsos. Apapun alasannya. Karena masing-masing punya hak untuk mendapatkan privasi sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, terus ciptakan kata-kata supaya si dia ingin membalas atau ingin cepat-cepat membalas chat atau WhatsApp dari Anda. Jadi timbulkan rasa. Jangan sekali-kali menimbulkan kata yang bisa mengakibatkan rasa bosan kepada pasangan Anda. Ya, ciptakan kata-kata yang penasaran, ciptakan kata-kata yang indah agar si dia selalu mengingat Anda. Kemudian masalah waktu nih. Ketika di awal, kita harus menghargai kapan saat kita melakukan chatting, kapan saat kita melakukan WhatsApp dengan orang yang kita inginkan. Jadi kita harus tahu waktu, karena di situ ada etika. Jadi jangan tengah malam kemudian kita melakukan chatting dan lain sebagainya. Itu sangat mengganggu ya, mengganggu orang istirahat. Nah, mohon maaf nih. Biasanya hal ini juga sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya, itu biasanya sering dilakukan justru kepada orang-orang yang sudah punya pasangan. Ini jangan, karena itu akan merusak tatanan keharmonisan rumah tangga. Jangan ya. Nah, kembali lagi ini khusus ya. Karena hal ini biasanya dilakukan itu oleh kebanyakan orang. Dan bukan hal yang aneh. Banyak orang-orang iseng. Kemudian terus berikan pujian. Berikan pujian. Kalau memang Anda serius, Anda boleh memberikan harapan-harapan yang penting bukan harapan palsu dan anti gombal. Karena mungkin bagi siapapun kejujuran adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Jadi manfaatkan kejujuran sebaik-baiknya, jangan PHP. Karena ketika itu terjadi pada Anda, saya yakin Anda pun marah, sakit hati ketika di PHP-in oleh siapapun itu. Ya, jadi jangan lakukan itu kepada orang lain ketika hal itu terjadi pada kita, kita merasakan tidak nyaman. Maka ciptakan juga kenyamanan untuk orang lain. Maka kita pun akan mendapatkan kenyamanan yang kita inginkan. Kemudian pilih emotikon-emotikon yang bagus, yang bisa dia semakin yakin bahwa Anda tidak main-main dalam merayu wanita tersebut melalui media sosial. Ingat itu, berikan ya gambar-gambar yang bagus. Ya, karena ketika
wanita itu unik, tentunya lebih suka dengan kelembutan. Jangan beri gambar-gambar yang memang justru membuat dia jadi menjauh. Itu. Kemudian berikan ruang khusus. Jadi sesibuk apapun Anda, ketika dia melakukan chatting, balas, ya, balas, jangan segan-segan, ya, karena ketika nanti hubungan sudah akrab, ketika lama kita tidak membalas, biasanya memang menimbulkan pemikiran-pemikiran yang aneh, menimbulkan pemikiran-pemikiran yang membuat dia jadi bertanya-tanya. Nah, hindari itu. Ya, terus ciptakan perhatian yang ekstra kepada si dia. Saya yakin dia makin hari akan makin lengket. Nah, lakukan itu terus-menerus tanpa pantang menyerah, ya. Jangan menyerah. Karena selanjutnya ketika Anda berlaku baik, hasilnya pun akan baik. Ketika Anda berniat baik, hasilnya juga akan baik. Tapi ketika Anda main-main, hasilnya juga akan main-main. Maka ketika Anda tidak mau dipermainkan oleh orang lain, jangan permainkan orang lain dengan cara Anda. Tapi gunakan cara-cara yang bijak, yang justru bisa memicu perhatian lebih terhadap Anda. Tapi jangan lakukan kepada orang-orang yang justru keluarganya sedang harmonis. Jangan, karena itu sangat mengganggu kenyamanan, ya. Nanti ketika memang balasannya kurang menyenangkan, mungkin Anda marah, ya. Padahal itu memang kesalahan berawal dari Anda, karena Anda sudah mengganggu keharmonisan keluarga orang. Ingat itu, ya. Yang terakhir itu diperhatikan, jangan pernah menyerah, ya, karena usaha yang maksimal akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jodoh bisa hadir melalui media sosial, itu tidak menutup kemungkinan, dan itu bukan hal yang mustahil buat Anda. Jadi buat Anda khusus yang belum punya pasangan, berjuanglah dengan segala cara, selama cara itu memang baik dan tidak melanggar aturan. Terima kasih.